Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, semoga sehat selalu. Oke, kawan-kawan ya, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman ya. Ada satu pertanyaan perbandingan pipa PPR dan pipa PEX ya. Pipa PPR ini pipa polypropylene random, terus pipa PEX ya, pipa polyethylene crosslink. Ini kedua pipa ini sama-sama fungsinya untuk instalasi air bersih ya, air dingin maupun air panas. Begitu juga dengan pipa PPR ya. Nah, saya akan berangkat di ketersediaan di pasar Indonesia ya. Pipa PPR di pasar kita ya, pasar di Indonesia, ada 3 pressure nominal ya yang dikemas ya, yang disiapkan oleh pabrikan. Pressure nominal itu ya PN ya, biasanya mau beli pipa ya, order pipa PN ya, PN 10. Ini materialnya ya, PN 10 ya. Terus ada PN 16 ini. Ini yang membedakan adalah tebalnya ya. Terus PN20 ya, PN20 ini lebih tebal ya, fungsinya untuk instalasi air panas. Ini stripnya merah ya. Nah, kalau pipa PEX ya, ada 2 PN di pasar Indonesia sampai hari ini ya. PN yang pertama itu PN 12,5. Ini ya, kebetulan sampelnya ya. PN 12,5 yang uniknya di pipa PEX ini ya. Di pipa PEX itu bisa untuk mengalirkan juga air panas, tapi dengan yang warna merah ini, seperti ini ya teman-teman ya, seperti di working board ya, di dinding ini PN 12,5. Terus ada lagi ya untuk pipa PEX, PN nya PN 20 juga untuk mengalirkan air panas ya, PN 20. Nah, yang menarik di PEX ini ada PN 12,5 ya. PN 12,5 ini bisa untuk air panas dan air dingin, tapi yang membedakan adalah warnanya ya, warnanya. Nah, informasi dari pabrikan yaitu ketahanan terhadap temperaturnya yang warna merah itu lebih tahan ya, makanya walaupun PN-nya sama, pressure nominalnya sama, bisa untuk mengalirkan instalasi air panas seperti yang terpasang di working board ini ya, atau di dinding ini. Itu dari segi PN. Nah, dari segi instalasi ya, kalau pipa PPR ya, penyambungan sudut itu harus menggunakan fitting elbow. Nih seperti ini ya teman-teman ya. Terus kalau pipa PEX itu untuk sudut dalam bisa langsung di bending ya, karena fleksibel dia materialnya. Ini maksimum radius bendingnya ini ya 6 kali diameter pipa. Nah, seperti yang ini ya, ada alat bantu ya, tapi di bending manual bisa ya pipa PEX ini karena fleksibel. Kalau pipa PPR itu kaku ya, dan kemasannya kalau yang pipa PEX itu roll, bisa sampai 100 meter ya di pasar kita. Kalau yang pipa PPR itu per batang. Terus kita masuk dari segi penyambungan ya. Cara penyambungan pipa PEX ya, itu menggunakan sistem expander seperti ini ya. Jadi alatnya tidak menggunakan listrik ya, hanya di expand, kemudian fittingnya dimasukkan ya ke dalam pipa. Nah, seperti video saya yang sebelumnya ya, silahkan tonton dulu video penyambungan pipa PEX ya. Jadi tanpa listrik pun bisa diaplikasikan kalau pipa PEX ya. Terus kalau pipa PPR, sistem penyambungannya adalah menggunakan panas ya, heat fusion ya, menggunakan panas. Jadi pipa dan fitting dilelehkan ya. Kalau pipa dilelehkan bagian luar, kalau fitting dilelehkan bagian dalam ya. Nanti sistem penyambungannya homogen. Nah, ini harus ada waktu yang harus dikuasai oleh plumber ya, oleh teman-teman. Terus harus di marking supaya tidak terjadi blocking. Nanti detail video penyambungannya saya akan share juga di akun YouTube ini ya teman-teman ya. Itu kemasan sudah, terus cara penyambungan sudah, nanti saya akan share di akun YouTube ini. Terus diameter ya di pasar kita, kalau pipa PEX itu diameternya mulai dari ukuran 16 mili ya sampai 25 mili. Ukuran kecil ya kalau pipa PEX ya teman-teman ya. Kalau pipa PPR itu diameternya dari diameter 20 mili ya
Ini kebetulan saya ada datanya ya, dari diameter 20 mili sampai diameter 160 mili. Jadi relatif variasi dimensinya itu sampai ukuran 160 mili yang ada di pasar Indonesia. Itu mengenai diameter ya. Nah, secara fungsi ya teman-teman ya, ini fungsinya sama ya, bisa untuk sama-sama bisa untuk air dingin, sama-sama juga bisa untuk air panas ya, tapi tentu ada spesifikasi tadi ya, pembedanya adalah warna ya, identitasnya itu sama-sama. Nah, kalau saya lihat dari diameter ya teman-teman ya, diameter pipa itu, pipa PEX ini cocoknya ada di dalam unit kamar mandi ya, karena ketersediaan diameternya baru sampai diameter 25 mili di pasar Indonesia. Nah, kalau pipa PPR itu cocoknya adalah di main pipe ya, atau di pipa utama sebelum masuk ke kamar mandi, sehingga bisa diaplikasikan kombinasi ya antara pipa PPR dan pipa PEX ya teman-teman ya. Kalau pipa PPR untuk diameter besar ya, diameter besar itu bisa sampai 160 mili tadi ya. Diameter kecilnya itu menggunakan PEX di dalam unit kamar mandinya. Nah, belum lagi ya, kalau sistem penyambungan pipa PEX itu tidak akan terjadi blocking ya teman-teman ya di dalam ini, karena bukan sistemnya seperti PPR ya, sistem pemanas. Kalau pipa PPR itu rawan banget terjadi blocking ya, seperti foto ini ya, dilihat fotonya ya, ini blocking kalau dilakukan oleh orang yang tidak ahli ya, atau tidak menguasai material pipa PPR. Itu kelemahan pipa PPR ya. Kalau pipa PEX tanpa menggunakan listrik, hanya mengandalkan tenaga dipompa, sudah langsung bisa dikoneksi, asalkan penyambungannya rata ya, ini ya, seperti ini ya. Ini batas masuknya fitting ya, ini sampai sini ya, sampai stopper. Asalkan sampai stopper ini insya Allah aman ya. Nanti juga mungkin berkembang waktu nanti saya juga akan coba tes ya sambungannya, tapi sudah kita tes ya beberapa kali ya, bahkan banyak banget kita tes, melakukan tes tekan untuk sambungan pipa PPR, pipa PEX itu aman ya, aman untuk dilakukan tes tekan. Nah, permasalahannya itu, sehingga pada video kali ini kita simpulkan ya, pipa PPR dan pipa PEX sebenarnya sama-sama fungsinya untuk instalasi air dingin, instalasi air panas. Developer besar yang ada di Indonesia seperti Sinar Maslen, Ciputra Group, Agung Sedayu, terus Jakarta Garden City, banyak lagi ya developer itu rata-rata sudah menggunakan dua material itu ya. Kalau pipa PEX itu peruntukannya banyak saat ini adalah di residensial. Nah, kalau pipa PPR itu banyak di high rise building. Tentu ya, pipa-pipa yang ukuran besar ya, itu di high rise building. Bahkan juga ada yang kombinasi ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kombinasi pipa main pipe-nya, pipa utamanya adalah pipa PPR. Begitu masuk ke unit kamar mandi seperti ini nih. Ini menggunakan pipa PEX, karena kamar mandi kan kecil ya, ada banyak belokan. Nah, yang cocok adalah pipa PEX ini. Nah, kalau ditanya mana yang terbaik, semua sama baiknya, tapi bergantung kebutuhan kita. Nah, saran saya baiknya kalau mau bagus memang menggunakan dua material ini. Pipa PPR-nya untuk pipa utama ya, untuk pipa utama, terus pipa PEX-nya untuk pipa yang masuk ke dalam unit-unit kamar mandi. Apalagi dengan ada sistem ya, sistem sambungan yang tadi ya, tanpa menggunakan elbow ya, jadi bisa di bending, jadi bisa irit satu fitting. Nah, irit satu fitting ini ya, irit rupiahnya irit ya, ekonomis, karena kita nggak beli fitting kalau menggunakan pipa PEX. Nah, kalau pipa PEX bisa langsung di bending ya teman-teman ya. Ini saya ulangi, bisa langsung di bending gini ya kalau sudut dalam, jadi tanpa mengurangi friction loss yang terjadi di sini ya, karena makin banyak sambungan pipa, makin banyak juga risiko terjadi kebocoran, dan makin besar juga kehilangan tekanan ya pada instalasi tersebut. Oke teman-teman, terima kasih ya telah menonton. Semoga bermanfaat video ini. Semoga sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.